Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik dasar dalam pencatatan akuntansi dan kadang menjadi momok bagi sebagian orang karena kurangnya pemahaman terhadap pencatatan ke dalam jurnal. Kenapa menjadi momok? Karena nanti ketika kekurang pahaman dalam proses mencatat ke dalam jurnal umum, maka akan mempengaruhi kesulitan pemahamannya terhadap ketika membuat jurnal penyesuaian. Dasar pembuatan jurnal itu sebenarnya berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang banyak kita perhatikan, yaitu adalah aset sama dengan utang tambah modal. Aset kadang orang sebut harta, kadang yang lain menyebut aktiva, tapi bentuk bakunya disebut dengan aset. Karena sebelah kiri dan sebelah kanan, maka dalam jurnal selalu sama antara bagian debit dan bagian kredit. Makanya nama lainnya kita sebut debit sama dengan kredit. Nah, kuncinya di situ adalah apa yang di sebelah kiri ini, debit, itu adalah aset, maka dia bertambah di sebelah debit. Kemudian berkurangnya maka kebalikannya di sebelah kredit. Sedangkan utang dan modal ketika dia bertambah di sebelah kredit dan ketika berkurang maka kebalikannya di sebelah debit. Inilah kunci ketika kita melakukan jurnal umum pencatatan. Ini yang mesti kita ingat. Cuman persoalannya, kenapa orang tidak mampu untuk menjurnal? Dia tidak mampu mengidentifikasi apa-apa saja yang masuk dalam aset, kemudian apa yang masuk dalam utang, dan apa yang masuk dalam modal. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen aset, tidak mampuan untuk mengidentifikasi komponen-komponen utang dan komponen modal, itulah yang mempersulit untuk melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Kita memperluas sedikit persamaan ini, aset sama dengan utang tambah modal. Saya memperluas khusus untuk di modal. Yang mempengaruhi modal itu ada 4. Yang pertama adalah setoran modal, kemudian ada pendapatan usaha, kemudian ada prive atau pengambilan pribadi, kemudian ada yang terakhir biaya. 2 bagian atas yaitu setoran modal dan pendapatan itu menambah modal, makanya saldo bertambahnya sama dengan saldo bertambahnya modal. Perhatikan, ketika di modal dia bertambah di sebelah kredit, maka 2 akun itu yaitu setoran modal dan pendapatan juga bersama bertambah di kredit. Sebaliknya 2 di bawah, prive dan biaya, karena dia mengurangi modal, 2 hal ini mengurangi modal, maka saldonya berlawanan dengan saldo modal. Perhatikan, kalau modal itu bertambah di sebelah kredit, maka untuk prive dan untuk biaya maka dia akan bertambah di sebelah debit. Jadi berlawanan. Jadi Anda hanya memperhatikan saja, setoran modal dan pendapatan maka bersama saldonya dengan modal. Sebaliknya prive dan biaya itu berlawanan saldonya dengan saldo modal. Ini yang 4 komponen yang kemudian mempengaruhi kita dalam melakukan pencatatan. Jadi sekali lagi, dasar pertama adalah persamaan dasar, kemudian kita perluas modalnya yang membentuk modal, yaitu setoran modal, pendapatan, prive, dan biaya. Setelah kita memahami persamaan dasar ini, maka kita mampu untuk menuliskan transaksi ke dalam jurnal. Sebelum kita masuk dalam latihan mencatat, maka kita harus tahu dulu apa yang masuk dalam komponen aset. Aset sederhananya sebenarnya ada definisi resminya, tapi untuk menyederhanakan saja dalam pembelajaran kita untuk bagian dasar ini, maka kita sebut kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi apa harta yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi bentuknya bisa apa saja yang punya manfaat. Ada kas, piutang wesel, piutang usaha, perlengkapan, persediaan, sewa dibayar di muka. Ini aset tetap, tanah, peralatan, bangunan, mesin, ini semua masuk dalam aset.
sehingga kunci menjurnalnya sama dengan kunci ketika menjurnal aset. Tadi kembali kita ke persamaan dasar akuntansi. Aset bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Maka tadi komponen-komponen itu juga, maka dia akan bertambah seluruhnya di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, ini yang perlu kita ingat. Komponen-komponen ini pembentuk aset, apa saja komponen-komponennya. Jadi ketika kita mentransaksi kita tahu, oh kas itu aset, oh piutang wesel itu aset, persediaan itu aset. Jadi itu yang perlu kita pahami komponen-komponennya. Kemudian komponen yang kedua adalah utang. Utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Nah, jadi ada misal, jadi komponen-komponennya utang itu bisa utang usaha. Utang usaha itu adalah biasanya kita membeli persediaan kepada pihak luar untuk utang usaha. Kemudian utang bank, kita minjam uang di bank. Kemudian pendapatan diterima di muka, kita sudah terima uangnya tapi belum kita berikan jasanya, itu utang. Kemudian ada utang wesel. Nah, ini komponen-komponennya. Kemudian yang terakhir, komponen persamaan dasar tadi adalah modal. Modal itu kita sebut dengan setoran pemilik ke dalam perusahaan. Jadi kita harus paham dulu apa yang masuk di aset, apa yang masuk di utang, dan apa yang masuk di modal. Nah, setelah kita paham masing-masing komponen tadi, maka kita sudah mampu untuk membuat atau mencatat transaksi ke dalam jurnal. Kita coba masuk beberapa ilustrasi untuk mempermudah pemahaman kita. Saya kasih contoh pertama adalah Tuan Ali menyetorkan kas sebesar 5 juta dan peralatan sebesar 2 juta ke dalam usaha jasa salon. Jadi dia buka salon. Nah, coba perhatikan di situ ada yang saya merahin kas, peralatan. Jadi ada pasti dalam setiap transaksi pasti melibatkan akun-akun. Nah, kita harus tanya dulu, kas ini masuk apa? Asetkah, utangkah, modalkah? Peralatan kita harus tanya juga, masuk asetkah, utangkah, atau modal? Nah, setelah kita paham, oh masuk di mana, maka kita bisa tentukan dia debit atau kredit. Oke, kita analisis pertama. Analisis pertama, kas dulu kita ambil. Oh, kas menyetor kas, berarti perusahaan atau jasa salon itu menerima kas. Berarti kalau dia menerima kas, berarti kas bertambah. Nah, baru kita tahu, oh kas itu adalah komponen aset. Maka bertambahnya kas sama dengan bertambahnya aset. Nah, aset bertambah di debit, maka kas pun akan bertambah di debit karena kas adalah komponen dari aset. Sama yang kedua peralatan. Oh, menyetor peralatan, berarti usaha salon menerima peralatan. Maka peralatannya bertambah. Kemudian kita tanya, peralatan itu apa? Oh, peralatan sudah kita bahas tadi, dia komponen aset. Maka setelah itu aset bertambah di sebelah debit. Makanya kas bertambah, peralatan bertambah di sebelah debit. Kemudian apa? Tuan Ali menyetorkan. Berarti sebenarnya di situ adalah setoran modal. Makanya di analisis yang terakhir, modal Ali bertambah karena dia nyetor ke usaha jasa salon. Nah, modal bertambah, kita bahas tadi dalam persamaan dasar akuntansi, modal bertambah pun sama dengan utang bertambah, itu ada di sebelah kredit. Makanya di situ ditulis di sebelah kredit. Tinggal dipindahkan analisis kita, ambil kasnya, debit, ambil peralatan, debit, kemudian ambil modal Ali di sebelah kredit. Nah, perlu menjadi catatan, jumlah di debit akan sama dengan jumlah di sebelah kredit. Nah, itu mengacu pada persamaan dasar akuntansi. Oke, kita lanjut di ilustrasi yang kedua. Membeli perlengkapan sebesar 1.500.000. Jadi usaha salon tadi itu membeli peralatan, membeli perlengkapan. Nah, membeli perlengkapan kita analisis lagi. Oh, secara tunai. Berarti kita beli peralatan secara tunai. Nah, berarti ada perlengkapan bertambah karena kita beli. Perlengkapan sudah kita bahas tadi adalah komponen aset, maka bertambah di sebelah debit.
perlengkapan bertambah di debit. Kenapa? Karena perlengkapan adalah aset. Aset bertambah di debit. Maka di debitlah sebesar 1,5 juta. Analisis kedua, belinya secara tunai. Berarti kalau belinya secara tunai, berarti ada uang jasa usaha salon yang keluar. Berarti ada kas berkurang. Kas adalah aset. Kalau tadi bertambah di debit, berarti kalau berkurang aset di sebelah kredit. Makanya kas berkurang di kredit sebesar 1,5 juta. Tinggal kita pindahkan perlengkapannya di debit, pindahkan kasnya di sebelah kredit, maka jadilah jurnal umum. Kita ambil contoh selanjutnya. Untuk memperluas usaha, Salon Ali meminjam uang di bank sebesar 10 juta. Perhatikan bahasanya di sini. Meminjam uang berarti usahanya itu atau jasa salonnya tadi kasnya bertambah. Kas bertambah. Kita lihat lagi, kas adalah aset. Aset bertambah di debit, maka kas bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta. Yang kedua, pasti kalau ada debit pasti ada kredit kalau kita melakukan pencatatan. Nah, kita kunci di sini meminjam. Berarti salonnya ini berutang kepada bank. Berarti utang banknya bertambah. Utang bank adalah utang, bertambahnya utang sama dengan bertambahnya modal sama-sama di kredit. Mengacu kembali ke persamaan dasar tadi. Mengacu persamaan dasar aset sama dengan utang tambah modal. Berarti aset debit, utang tambah modal kredit. Utang bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Tinggal kita pindahkan. Kas, debit, utang, kredit dicatat sebesar 10 juta. Ilustrasi selanjutnya. Menerima pendapatan jasa salon sebesar 500.000. Ini kata kunci di sini. Pendapatan. Kembali ke slide sebelumnya. Pendapatan tadi bagaimana? Pendapatan menambah modal. Berarti bertambahnya modal akibat pendapatan. Sama saldonya. Bertambah modal di kredit, maka pendapatan juga bertambah di kredit. Kembali analisis yang tadi. Kita lihat. Analisis pendapatan jasa. Karena kita terima maka bertambah. Kemudian kita analisis, pendapatan menambah modal, maka pendapatan bertambah sama dengan modal bertambah itu di sebelah kredit sebesar 500.000. Pertanyaan selanjutnya, pendapatannya dalam bentuk apa terimanya? Tidak diperhatikan di sini, tidak dituliskan secara real, tetapi ketika kita sebut menerima pendapatan jasa salon, berarti sebenarnya menerima dalam bentuk uang. Makanya di sini kita catat analisis selanjutnya adalah kas bertambah. Kas adalah komponen aset. Aset bertambah di debit, maka kas bertambah di debit sebesar 500.000. Setelah itu kita tinggal pindahkan. Tulis duluan yang debit. Kas debit, tulis di debit. Kemudian pendapatan jasa kredit, tulis pendapatan jasa di kredit. Jangan ditukar. Jangan mendahulukan kredit dengan debit, tetapi selalu mendahulukan debit dan kredit. Ilustrasi terakhir, membayar gaji karyawan. Kata kunci di sini, membayar gaji. Gaji biasanya kita sebut biaya. Nah, biaya kembali tadi ke persamaan dasar. Kembali tadi perluasannya. Perhatikan di sini, biaya mengurangi modal. Berarti berbeda pertambahannya. Kalau modal bertambah di kredit, maka biaya bertambah di debit. Kembali ke soal yang tadi. Nah, membayar gaji karyawan berarti biaya gaji bertambah karena menjadi beban. Kita mesti bayar terus. Berarti biaya gaji bertambah. Kemudian kita sebut analisisnya, biaya mengurangi modal. Karena mengurangi modal berarti modal berkurang di kredit, maka biaya gaji bertambah biaya gaji bertambah, biaya mengurangi modal. Berarti modalnya berkurang di debit, maka biaya bertambah di debit sebesar 200
Nah, kemudian yang kedua, membayar. Tersirat dari kata membayar adalah kas berkurang. Nah, kemudian kita analisis kas adalah aset, kemudian aset berkurang di sebelah kredit sebesar 200.000. Nah, tinggal kita tulis biaya gaji, pindahkan di sini, debit sebesar 200.000, kemudian kas berkurang sebesar 200.000. Dengan beberapa contoh tadi, sebenarnya untuk skala perusahaan jasa, maka kita sudah bisa melakukan jurnal dengan berbagai macam jenis transaksi. Tinggal diperluas, misalnya biayanya ada biaya gaji, ada biaya iklan, ada biaya sewa, dan seterusnya. Kemudian perlengkapan tinggal diperluas, beli perlengkapan berkali-kali, beli perlengkapan secara tunai, beli perlengkapan secara kredit, beli peralatan, beli gedung, semuanya sebenarnya mendasarkan pada cara menganalisis sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, setelah kita analisis per transaksi, maka kita pindahkan dalam bentuk jurnal umum. Jadi ini hanya memindahkan tadi per ilustrasi yang saya berikan. Ini ilustrasi pertama, kemudian ilustrasi kedua perlengkapan kas, ilustrasi ketiga yang minjam uang di bank, kas utang bank, ilustrasi ketiga menerima pendapatan, dan terakhir ilustrasi terakhir adalah tadi membayar gaji karyawan. Demikian, semoga bisa membantu pemahaman dalam melakukan pencatatan pada jurnal umum, dan kita akan bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu bagaimana melakukan jurnal penyesuaian pada sesi-sesi yang lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.